Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau berbagi resep nastar. Untuk bahan-bahannya di sini yang pertama aku punya tepung terigu protein rendah sebanyak 370 gram. Ini gula halus sebanyak 50 gram. Ini gula biasa tapi aku blender ya. Lalu berikutnya ini ada maizena sebanyak 25 gram. Lalu berikutnya di sini ada garam setengah sendok teh. Ada kuning telur sebanyak 3 butir. Lalu ini ada susu bubuk sebanyak 27 gram. Ini ada Blue Band cookies and cake ya. Ini aku pakai 100 gram. Dan untuk wismannya aku pakai 150 gram. Nah, di sini baru 100 ya. Yang 50-nya masih di kulkas karena biar nggak terlalu mencair semua, jadi aku masukkan ke kulkas dulu sebagian. Yang pertama kita masukkan dulu menteganya, ini Blue Band cookies and cake ya. Lalu wismannya aku masukkan. Ini yang pertama 100 gram dulu ya yang aku masukkan. Dan yang berikutnya masukkan juga gula halus. Kita campur rata dulu semuanya ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kita mulai masukkan kuning telur sebanyak 3 butir. Kita aduk rata lagi. Setelah telurnya tercampur rata, mulai kita masukkan maizena sebanyak 25 gram. Lalu susu bubuk sebanyak 27 gram. Dan setengah sendok teh garam. Aduk rata sampai semuanya tercampur ya. Setelah semuanya rata seperti ini, dan mulai kita masukkan tepung terigu, tapi khusus untuk tepung terigu di sini aku saring dulu ya, biar nggak ada tepung terigu yang bergerindil. Nah, di sini tepung terigu yang pertama udah disaring, kita aduk dulu sampai tercampur rata. Lalu berikutnya kita masukkan tepung terigu yang sisanya ya, tapi tetap harus disaring biar nggak ada tepung terigu yang bergerindil. Nah, ini aku aduk rata semuanya pakai spatula aja ya. Oh iya, mohon maaf untuk wisman yang 50 gram gak ke video ya. Tapi ini udah aku masukkan wisman 50 gram dari kulkas. Dan untuk teksturnya seperti ini ya. Jadi udah bisa dipulung, udah bisa dibentuk. Lanjut kita mulai buat ya nastarnya. Nah, di sini mau aku tutup dulu sebentar biar nggak terlalu kering ya nanti adonannya. Kita sambil siapkan alat. Nah, di sini aku pakai squid seperti ini. Nih nanti diisi adonan nastarnya ya. Untuk selainya, nah udah dibentuk seperti ini. Untuk resep selai nanasnya ada di video sebelum video nastar ini ya, boleh dilihat atau nanti aku masukkan di deskripsi aja ya biar gampang. Kita mulai isi adonan ke dalam squid ya. Kita ambil sedikit atau sebagian adonan, kita masukkan secukupnya. Ini kita padatkan ya masukannya. Kalau kurang boleh ditambah, pokoknya sampai padat. Dan nanti kita tekan.
Nah, jadi sebelum disemprotkan, kita lihat dulu ya untuk bagian bawah dan atasnya. Untuk bagian bawah yang ada garis-garisnya atau ada teksturnya, untuk yang bagian atas itu yang halus. Lanjut kita ambil sebagian nanas atau untuk isiannya ya. Ini kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Lalu kita mulai gulung. Lalu dipotong. Ini potongnya boleh pakai pisau atau boleh pakai spatula juga bisa. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini cantik. Ini bikinnya juga gampil. Tapi pas bagian ngoles nanti aku cerita lah ya. Jadi untuk bagian ngoles aku nggak begitu suka. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita ambil untuk selainya. Kita taruh di bagian tengah dan kita gulung seperti ini. Kita potong. Nah, jadi kayak gini kan, cantik. Udah jadi kayak gini, kita langsung tata di loyang. Untuk loyang di sini aku nggak pakai olesan apa-apa ya. Jadi langsung aku taruh aja. Aku susun kayak gini. Setelah semuanya selesai, lalu kita mulai oven. Ini aku udah panaskan oven selama 10 menit dan untuk lamanya di sini aku pakai 20 menit. Untuk apinya aku pakai api bawah. Lalu untuk suhunya di sini aku pakai 125 derajat Celcius. Kita mulai masukkan ya. Kita tunggu sampai matang. Di sini aku taruh di tengah aja. Nah, untuk hasil matangnya seperti ini dan lanjut aku mau kasih olesan telur. Di sini aku pakai telur organik dan juga pakai minyak goreng. Untuk telurnya aku pakai 2 butir yang kuningnya aja, lalu untuk minyaknya pakai 2 sendok makan aja. Kita aduk rata, lalu setelah itu baru kita oleskan. Jadi untuk ngoles telur di nastar yang berbentuk kayak gini menurutku tuh agak susah ya, agak riweh gitu. Terus teksturnya juga kadang ada yang berjatuh-jatuhan gitu, jadi agak ribet kalau menurutku. Tapi bentuk hasilnya tuh nanti cantik. Tapi untuk ngolesnya sendiri agak ribet kalau menurutku. Jadi ngolesnya harus agak pelan-pelan gitu. Terus telurnya juga harus agak banyak, harus agak agak basah gitu ya. Nah, ini kita oles, kita ratakan semuanya, dan setelah selesai semuanya lalu nanti kita mulai oven lagi. Untuk lamanya sekarang aku pakai 10 menit aja, dan untuk apinya aku pakai api atas aja. Untuk suhu pakai 110 aja. Yang tadi ini aku mau buat nastar yang bulat karena untuk buat perbandingan aja ya, gimana enak bikin nastar bulat atau nastar yang digulung seperti tadi. Nah, biar hasilnya bulat semua rata gitu ya bulatnya, jadi aku pakai sendok takar. Ini aku pakai sendok takar yang 5 mili. Kita ambil dan ratakan, lalu hasilnya seperti ini, dan kita lakukan semuanya sampai bahannya habis. Kita ambil satu bagian adonan, lalu kita pipihkan. Lalu kita isi selai nanas seperti ini. Kita mulai tutup selai nanasnya. Dan kita mulai bulatkan ya. Nah, ini kita bulatkan. Jadi seperti ini. Setelah semuanya selesai, lalu kita taruh di loyang. Kita tata rapi semuanya tanpa diolesin apa-apa ya loyangnya. Disusun rapi semuanya, lalu kita mulai oven. Untuk suhu, api, dan juga waktunya sama seperti tadi. Ini hasil yang udah di oven, ya aku mau langsung oles ya. Lalu mulai oles dengan olesan kuning telur dikasih minyak. Ini olesan telurnya yang tadi ya.
Di sini aku mau bikin perbandingannya, lebih enak ngoles nastar yang bulat atau yang bergerindil kayak yang tadi. Sejujurnya aku lebih suka yang bulat seperti ini, lebih gampil, lebih enak aja gitu ya ngoles-ngolesnya, ketimbang yang tadi itu agak takut retak-retak atau malah adonannya tuh malah pada jatuh gitu. Kalau yang bulat kayak gini tuh malah lebih gampil, hasilnya juga lebih cantik. Untuk olesan yang pertama dan kedua itu harus dikasih jarak ya, biasanya yang pertama misal 10 menit dulu dibiarkan, lalu lanjut oles yang kedua. Jadi untuk hasil yang glowing itu biasanya beberapa kali ngoles ya. Jadi ngolesnya itu bisa berkali-kali. Di sini kebetulan aku mau 3 kali kasih olesan telurnya. Untuk hasil olesan yang pertama seperti ini ya. Ini aku mau lanjut oles yang kedua. Jadi kalau mau ngoles 2 kali juga udah cantik kok sebetulnya, tapi kebetulan aja sisa telurnya masih banyak. Jadi aku mau oles lagi. Nah, ini aku lanjut olesan yang ketiga. Setelah selesai dioles semua, lanjut kita open ya. Untuk suhu aku pakai 110 aja, untuk api pakai api atas, dan untuk lamanya, untuk waktu aku pakai 10 menit aja. Ini hasilnya jadi seperti ini. Aku taruh semalaman di loyang, aku tutup pakai plastik wrap, jadi nggak aku masukkan ke dalam toples karena kebetulan selesainya itu malam ya. Jadi hasilnya seperti ini nih, cantik, masya Allah, dan bawahnya juga mateng ya. Jadinya seperti ini agak retak-retak, bawahnya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan atasnya cantik ya. Untuk hasil akhir dari nastarnya, ini teksturnya tuh lembut banget. Ini jadi begitu dimakan langsung ngelumer ya, enak banget, masya Allah. Jadi hasilnya seperti ini. Ini kebetulan isi nanasnya juga banyak ya, jadi enak, mantul, masya Allah. Dan untuk nastar yang gulung ini hasilnya kayak gini ya. Hasilnya kayak gini, ini sama-sama cantik ya hasilnya. Dan jadi kesimpulannya aku lebih suka buat nastar yang bulat daripada yang gulung karena ngolesnya lebih mudah, lebih gampil yang bulat daripada yang gulung ini. Yang gulung lebih rawan rontok ya untuk bagian atasnya, jadi aku nggak begitu suka. Tapi sesuai selera aja ya. Dan terakhir, terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum.